terlihat kalau di dalamnya ada butir-butir emas ya Pak ya? Iya ada. Penghasilan per bulan berapa sekarang? Penghasilan per bulan sekitar 60 juta. Ini sempit banget. Perjuangan yang luar biasa untuk mendapatkan emas di sini. Kata kaya sepertinya tak berlebihan disematkan pada negeri Indonesia. Tak hanya di permukaan, jauh di dalam perut buminya pun melimpah harta terpendamnya. Tim Indonesiaku coba membuktikannya ke Gunung Lea Bumi pada 2015 lalu. Jaraknya sekitar 3 jam dari kota Namlea. Inilah kisah Pulau Buru, tempat pemerintah mengasingkan tahanan politik pada rezim Orde Baru. Dunia mengenalnya sebagai surga penghasil rempah-rempah, namun penemuan atas gunung yang mengandung emas menyilaukan masa depan mereka. Pemirsa, inilah Indonesia. Pukul 5 pagi, para penambang mulai bersiap mendompeng. Dompeng adalah sebutan khas kegiatan menambang emas di sini. Mesin diesel mulai menyala, siap menyemburkan air dari pipa sepanjang 25 meter. Setiap 15 menit sekali, para penambang meruntuhkan galian pada sisi tebing. Inilah yang disebut dengan dompeng. Inilah resiko yang paling besar, teknik yang paling berbahaya untuk meraih emas, karena dengan cara menggunakan air memang mudah untuk mengalirkan material gunung untuk disaring dan mendapatkan butir-butir emas. Tapi mereka juga menanggung resiko yang sangat besar karena aliran air ini membuat gunung longsor dan menimpa mereka. Dan bisa saja batu-batu ini mengenai mereka yang ada di bawah. Menjadi penambang dompeng cukup berbahaya. Sejak tahun 2011, puluhan kasus kematian terjadi akibat kecelakaan di area pertambangan. Namun, penghasilan yang menjanjikan membuat mereka seakan tak peduli dengan segala resiko, meski harus mempertaruhkan nyawa mereka. Berbeda dengan dompeng, beda pula dengan bakodok. Bakodok adalah sebutan bagi penambang yang masuk ke dalam lubang-lubang horizontal untuk mengorek badan gunung. Selain butuh fisik yang kuat, bakodok harus pandai memanjat tebing-tebing gunung seperti ini. Tanpa alat pengaman dan dengan peralatan sederhana, mereka bekerja setiap hari. Berburu emas ternyata tak selalu menjadi pekerjaan kaum lelaki. Para perempuan pun banyak yang ikut naik gunung memburu peruntungan mendapatkan emas. Meski hanya dari tanah sisa, namun kadang masih ada 1 hingga 3 gram emas masih bisa mereka dapatkan. Yena misalnya, ia nekat menjadi penambang demi memperbaiki kondisi perekonomian keluarga. Yena harus bersaing dengan para penambang dan pendulang lain yang umumnya berasal dari luar Pulau Buru. Kalau mama di sini sama siapa, saudara-saudara? Saudara banyak di sini. Banyak? Iya. Anak? Satu kampung itu banyak. Anak ada ikut? Iya, kecil itu perempuan. Anak-anak kecil tunggu di sini juga ya, tunggu mama kerja? Iya. Sampai jam berapa, Ma? Kerja sampai sore. Sampai sore. Saya itu ketemu pulang tempo itu ketemu Setiap siang. hari? Setiap hari. Tidak ada hari libur? Iya. Jika lagi mujur, penghasilan mendulang memang cukup menggiurkan. 5 tahun lalu, untuk mendapatkan emas, para penambang hanya perlu menggali lereng gunung ini sedalam 1 hingga 5 meter. Namun kini, mereka harus berupaya lebih keras menggali tanah sedalam belasan hingga puluhan meter ke dalam perut bumi.
Permisi Bapak. Bapak yang setiap hari masuk ke lubang sini. Di dalam ada berapa orang? Dua orang, termasuk Bapak? Tiga dengan Bapak. Berapa dalam ini ya lubang? 10 lebih. Kita akan lihat pemirsa apakah di dalam lubang yang lebih dari 10 meter ini masih terdapat emas yang mudah untuk dicari oleh para penambang. Kita ke bawah sekarang. Bisa tunjukkan caranya Bapak? Ya. Reporter kami mencoba ikut masuk ke salah satu lubang tambang. Pipa-pipa menjadi saluran untuk mensuplai udara dari luar ke dalam lubang tambang. Ini agar para penambang tidak mati lemas karena kekurangan oksigen. Maklum saja, para penambang seringkali berada di dasar lubang lebih dari 1 hari. Bahkan jika lubang penuh tanah emas, para penambang bisa bertahan hingga 5 hari di dalam lubang tambang. Minimnya kadar oksigen di dalam lubang membuat reporter kami merasa cepat lelah meski baru beberapa menit di dalam lubang ini. Tak terbayangkan bagaimana para penambang ini mampu bertahan di dalam lubang tambang ini hingga berhari-hari lamanya. Namun, sihir emas seakan telah melenakan para penambang ini. Segala lelah dan kerja keras langsung terbayar saat mereka menemukan secercah harapan dari tanah galian. Saat butiran emas terlihat, langsung terbayang berapa rupiah yang akan mereka dapatkan. Ini bongkahan yang besar nih. Dari sini bisa terlihat kalau di dalamnya ada butir-butir emas ya Pak ya? Iya ada. Walaupun cara manual tapi Iya. Bapak ini bisa tahu di dalamnya ada butir-butir emas. Satu persatu, karung-karung kuning ini dinaikkan ke atas lubang tambang. Sampai di permukaan tanah, karung segera diperiksa apakah mengandung emas atau tidak. Disinilah muara kantong-kantong tanah galian. Tanah galian akan melalui proses pemurnian dengan mesin putar atau tromol. Agar emas bisa terlepas dari partikel tanah, air raksa atau merkuri ditambahkan ke dalam mesin tromol. Merkuri adalah zat yang berbahaya jika terkena kulit dan terhirup nafas. Bayangkan, setiap harinya dihasilkan 100 hingga 200 gram emas dari usaha Hasna ini. Modal ini berapa? Beli tromol berapa harganya? Beli tromol pertama 55. 55 juta. 55 juta satu unit. Penghasilan per bulan berapa sekarang? Penghasilan per bulan sekitar 60 juta. Bersih itu? bersih. Bersih semua untuk membayar ini itu semuanya? Iya. Iya ya? Iya. Boleh tahu Ibu sebelumnya kerja apa? Jual sembako. Jual sembako. Iya. Bak buah Simalakama, jumlah rupiah dari penambang emas yang menyilaukan mata ternyata menyimpan berbagai persoalan. Tidak hanya kata sejahtera yang ada di depan mata, tapi juga ada celaka yang mengintai mereka, terutama masalah lingkungan. Pencemaran kini menjadi momok yang mengancam warga. Aliran air sisa penambangan terbuang seluruhnya ke Sungai Ahoni. Bahkan 13 daerah aliran sungai yang menjalar ke seluruh penjuru Pulau Buru ikut tercemar. Kerasnya kehidupan di tambang juga rawan gesekan kepentingan. Perkelahian akibat berebut lahan seperti ini hampir setiap hari terjadi. Perkara lubang tambang dan karung-karung tanah galian bisa jadi adalah perkara nyawa bagi mereka. Beberapa pekan setelah liputan kami, akhirnya pemerintah didukung elemen masyarakat yang masih peduli dengan kelestarian alam mengambil keputusan untuk menutup tambang emas di Gunung Botak. Pemerintah menjanjikan pengelolaan tambang yang lebih aman bagi penambang dan lingkungan. Sebuah kabar yang sangat menggembirakan.
Semoga saja. Kekayaan perut bumi Indonesia ternyata tak cuma ada di Indonesia Timur. Tak jauh-jauh, masih di Pulau Jawa, ternyata terdapat tambang emas yang cukup luas. Namanya Tumpang Pitu. Tumpang Pitu berarti Bukit Tujuh yang terletak di daerah Pesanggerahan Banyuwangi, Jawa Timur. Reporter kami, Monica Nueva, mendatangi penambangan liar yang merambah hingga hutan lindung ini tahun 2015 lalu. Sudah lebih dari 7 tahun, Gunung Tumpang Pitu berubah wajah menjadi lahan tambang rakyat. Setiap harinya, penambang berlalu lalang di sini, bahkan sejak pagi hari. Untuk menuju lokasi tambang, kami harus menggunakan sepeda motor. Kontur jalan yang bergelombang menjadi tantangan tersendiri bagi para penambang sebelum mulai bekerja. Setelah melewati perjalanan yang cukup ekstrim, kami tiba di lokasi. Tidak terhitung berapa jumlah tenda yang menyimpan lubang galian. Setiap tenda terpal berisikan penambang emas yang bekerja siang malam dengan harapan bisa membawa pulang harta karun saat kembali ke rumah. Ini sempit banget. Perjuangan yang luar biasa untuk mendapatkan emas di sini.